belenggu-belenggu anak-anakmu di tempat ini. Engkau berbicara kepada umatmu di tempat ini bukan karena lidah bibir hambamu, tetapi Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Dan kami siap mendengarkan pesan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat tim musik Present Worship juga choir. Musiknya tetap di sini aja enggak apa-apa. Shalom. Kurang kenceng lagi. Shalom. Apa kabar semua? Saya kurang lebih sekitar 10 tahun lalu mungkin baru ke sini. 10 atau 11 ya, lupa saya. Jadi saya sebelum nikah sampai sekarang sudah punya anak. Jadi saya dulu pernah pelayanan di kota Pontianak sama Pak Girsom, diajak keliling ke desa-desa pedalaman ya. Baru pertama kali saya mandi di sungai ya, waktu itu. Jadi saya menikmati betul. Perkenalkan, nama saya Musa, saya dari kota Caruban di Provinsi Jawa Timur. Jadi beberapa waktu yang lalu saya hadir di tempat ini dan saya percaya ada satu pesan Tuhan yang kuat yang akan ada dalam hidup saudara sekarang. Amin. Siapa di sini yang punya masalah hutang piutang, angkat tangan. Oke, banyak ya. Oke, sekarang dilihat kanan kirimu dulu. Katakan sama-sama, hari ini kamu luar biasa. Kamu tetap anak Tuhan. Sekalipun kamu punya hutang. Sekalipun kamu ditagih terus. Iya toh? Betul enggak? Iya toh? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ketika saya perjalanan di tempat ini, saya mau cerita dikit. Saya biasanya kalau pelayanan kemana-mana begitu, saya selalu percaya bahwa akan ada terobosan yang terjadi. Dan hari ini kita akan mempermalukan setan dan konco-konconya dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Setuju? Nah, ketika saya perjalanan dari Caruban ke Surabaya, saya naik bis cepat. Itu bisnya itu inisialnya M, ya, saudara cari di YouTube sendiri. Nah, ketika saya naik bis M itu tadi, saya ini berdoa, ini betul enggak bisnya ini? Nah, saya harus pastikan dulu, ya toh. Kita itu kalau kerja buat Tuhan, dipastikan bahwa bisnya itu bisnya yang milih Tuhan. Oke, berangkat. Saya langsung naik begitu. Perjalanan itu tiba-tiba dalam hati saya gini, ada spirit kecelakaan. Saya bilang, wah kurang ajar ini, mosok bis saya bilang gitu. Tapi saya doa terus, saya bilang enggak mungkin gitu. Tapi roh intimidasi itu terus. Tiba-tiba di sebelah kanan saya, waktu kita lewat kota Nganjuk, kotanya Om tadi, istrinya Om tadi mana tadi? Papahnya yang main drum. Itu di samping kanan ada bis M yang lain cepet jalan gitu. Nyelip di depan bis saya. Saya pikir, wah ini rasanya ada yang tidak beres, roh maut ini, saya bilang. Dan saudara tahu, betul di depan ada rame-rame, tiba-tiba bis saya itu agak pelan. Saudara ngerti enggak? Bis M ini nabrak ibu-ibu. Kelihatannya mati Pak Firso. Karena apa? Itu sudah heboh orang-orang di jalan itu, sampai saya lihat itu orang-orang itu membawa sandalnya ibu-ibu itu tadi. Wah mati ini pasti. Dan tiba-tiba bis yang M di depan saya itu dipinggirkan oleh orang-orang, tapi bis saya tiba-tiba jalan lagi. Saya pikir, wah bener ini. Saya berarti kalau ada kayak begitu, berarti pasti ada sesuatu ini. Kenapa kok saya dibuat kayak begitu, betul enggak? Jadi kalau saudara lakukan pekerjaan Tuhan, tidak ada gangguan, jangan-jangan saudara salah ngerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi iblis tidak perlu ganggu. Tapi kalau saudara melayani Tuhan ada gangguan, bersyukur, berarti saudara di tempat yang tepat. Amin. Amin. Jadi kalau saudara ikut Tuhan kok kelihatannya banyak masalah terus Pak, nah itu yang betul. Karena setan itu selalu tidak ingin Anda melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Makanya diganggu terus. Pada waktu saya di bandara juga begitu, ketika saya sudah check in begitu, saya dapat boarding pass-nya. Saya baca sekilas itu, saya lihatnya itu gate 13 sampai 15. Saya karena cepet-cepet kan, saya sambil lalu begitu, 13 sampai 15, saya cari gate-nya.
Lalu saya pergi ke gate 13 sampai 15. Ketika saya duduk di sana, hampir detik-detik terakhir, kok tiba-tiba kok enggak dipanggil-panggil pesawat saya. Saya periksa dari gate 13, 14, 15. Ini pesawat saya kok enggak muncul di layarnya semua. Saya bilang, waduh, kok apa ya terlambat? Biasanya pesawat yang saya naik ini enggak pernah terlambat, yang ini. Lalu saya duduk gitu, tapi hati saya tuh kayak gelisah gitu. Terus tiba-tiba sederhana Tuhan cuma ngomong dalam bahasa Jawa ya, beloken kitirmu gitu. Lihatan itu kertasnya. Saya lihat, itu saya masih ingat tadi jam pesawat saya berangkatnya harusnya jam 15.05. Dan itu saya lihat jam 14.50. Berarti kurang sekitar 15 menit. Saya lihat iseng-iseng. Saya lihat, tak perhatikan gate-nya itu betul, tapi tak lihat lagi. Loh, ternyata tulisannya bukan 13 sampai 15. 3 sampai 5. Waduh, saya langsung ngambil tas, saya lari langsung. Wah, ini ketinggalan wah, buyar ini, saya beli tiket lagi nih saya pikir. Wah, saya lari-lari dan tiba-tiba betul. Ketika saya nyampe ke gate 3, itu sudah antri semua. Sudah antri semua. Dan saya kan nomor seatnya kan 15. Itu kan orang-orang sudah ngantri semua. Saya tiba-tiba datang, langsung disuruh masuk. Waduh, saya enggak terlambat. Amin. Tapi dari situ saya pikir, lah ini kenapa kok ada kayak begini. Dan ketika naik pesawat tadi juga begitu, ada awan yang begitu gelap. Itu pesawat goncang. Saya mikir, waduh ini tambahan lagi nih. Bonus lagi nih. Saya doa gitu. Saya pikir, Tuhan, katanya kalau engkau berkuasa, ini awannya pasti minggir. Karena awannya gelap, kelihatannya ya ternyata hujan ya. Kalau di Jawa belum hujan sampai sekarang. Ketika di atasnya Kalimantan tadi awannya gelap banget, saya pikir, wah ini ganggu apa lagi nih, saya bilang. Terus saya doa, awannya harus buka. Dan tiba-tiba mulai slow lagi. Dan saya pikir, kalau saudara lakukan kehendak Tuhan, percayalah bahwa gangguan itu selalu ada. Makanya hidup saudara kan bermasalah. Hari ini tema kita adalah no hope become poor. Itu bahasa Inggris. Artinya tidak ada harapan untuk miskin lagi. Artinya saudara kaya semua. Setuju, katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, mau kaya sekarang atau besok? Mau kaya sekarang apa besok gitu ya. Nah saudara, saya kalau khotbah kayak begini nanti siap-siap tiba-tiba saya tunjuk Tuhan ngomong apa ya sudah, saudara imani saja. Setuju? Jadi kita khotbahnya beda dengan pendeta yang lain. Saya tidak pernah nyiapkan sebetulnya. Cuman tadi tiba-tiba Tuhan ngomong-ngomong, daripada lupa ya tak ketik juga. Saya biasanya kalau khotbah ya tidak bawa catatan. Tetapi hari ini saya karena pesannya kok banyak sekali, saya belajar untuk itu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, maka percayalah bahwa hidup saudara pasti diberkati. Walaupun banyak halangan, walaupun banyak rintangan, tidak masalah. Yang penting saudara berjalan dengan Tuhan. Saudara nurut dengan Tuhan, pasti saudara akan sampai. Nah, ada beberapa contoh satu hal yang saya mau cerita sedikit, bahwa contoh-contoh di Alkitab, kita ini belajar satu hal, yaitu untuk merelakan sesuatu, memberikan sesuatu buat Tuhan. Setuju? Saudara dan saya datang di gereja ini, di tempat ini, tidak cuman saudara cuman duduk dengar khotbah, pulang. Tapi saudara di sini, saudara harus betul-betul memperhatikan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Dan bukan itu saja, saudara kesini pasti butuh waktu. Anda juga butuh uang, misalnya beli bensin kan. Nanti kalau ada persembahan, Anda masukkan uang di persembahan. Itu pasti. Artinya apa? Ada sesuatu yang saudara berikan kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca di Alkitab, ada seorang namanya Abraham. Abraham itu juga sebelum dia mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidupnya, percayalah, dia belajar nabur. Siapa? Ishak. Ishak ketika diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan, maka Abraham tidak tanya, tidak konfirmasi. Biasanya begitu ya. Kalau kita misalnya mau nembak cewek atau mau nikahi cowok gitu ya, kita itu biasanya mesti minta tanda, betul?
minta tanda 1, 2, 3, kalau tandanya bener, wah sikat, gitu aja sudah, ya toh kawin gitu. Betul enggak? Kalau saudara pengen melakukan sesuatu, disuruh Tuhan, digerakkan Tuhan, kan kita diajari begitu toh. Tanya dulu sama Tuhan, minta tanda. Kalau bisa tandanya jangan 3 Pak, 10. Biar enggak melakukan, biasanya kan begitu. Minta tanda ini, wah ini tandanya enggak bisa, ini enggak cocok, kayaknya enggak melakukan. Orang yang model kayak begitu, itu biasanya orang yang tidak taat. Ayo, coba dilihat kanan kirimu, taat apa enggak? Oh iya toh, kamu masih minta tanda enggak? Kalau misalnya Tuhan suruh, hari ini taburan duitmu. Saudara masih tanya Tuhan, nanti kalau pendetanya ngomong ini, berarti tandanya memang betul. Kalau pendetanya enggak ngomong gini, berarti enggak betul. Kesuwen, tinggal nabur aja kok. Betul enggak? Kasih tahu kanan kirimu, nabur jangan mikir. Nah, kapan kamu bisa kaya enggak nabur-nabur? Betul enggak? Yang kedua, contoh di Alkitab adalah Ishak. Ishak itu juga belajar merelakan loh. Apa itu? Pada waktu dia gali setiap sumur di mana itu warisan ayahnya Abraham. Ketika digali airnya membual, lalu ada bangsa lain yang datang merebut. Ishak tidak mempertahankan itu, tapi Ishak merelakan. Lalu dia gali sumur yang lain, lalu airnya keluar, diminta lagi. Dia gali terus sampai sumur terakhir, yang minta sampai bosen. Tak kasih tahu, dengarkan baik-baik ya. Lawan setan itu ndak boleh saudara berhenti. Buat setan itu nyerah dengan saudara. Ishak itu begitu. Jadi dia gali kuat-kuatan, yang rebut sumurnya, dengan dia yang gali sumur kuat mana. Sampai terakhir akhirnya sumurnya tidak direbut. Sumur terakhir namanya apa? Rehobot. Di situ Ishak mengatakan dikasih nama Rehobot, kenapa? Karena Tuhan memberi kelonggaran, legaan. Betul ya? Nek salah Pak Gersom, saya kan nirukan Pak Gersom. Dia gali terus sampai akhirnya orang yang merebut bosan. Dengarkan baik-baik, di sini ada enggak yang rebutan warisan? Rebutan warisan atau rebutan pacar yang lagi pacaran? Ya toh, betul enggak? Belajar kayak Ishak, tak kasih tahu, kayak hai. Enggak usah mbok gandoli. Cowok itu sudah ternaknya banyak sekali. Ya toh, cewek pun juga begitu. Hari ini banyak kelebihan stok Indonesia itu. Bonus demografi itu cowoknya banyak, ceweknya banyak, Bapak Ibu. Jadi tidak usah memperebutkan yang tidak berasal dari Tuhan. Yang belum nikah angkat tangan. Tuh, nek gak ngaku tak dongak nek gak kawin. Ayo angkat tangan cepet. Nah, gitu loh. Dosek banyak ya. Oh iya. Ayo, yang sudah nikah jangan angkat tangan loh ya. Mentang-mentang istrinya enggak di sini. Kita belajar dari dua orang ini bahwa mereka itu merelakan yang mereka punya, memberikan, mempersembahkan. Dalam hidup ini jangan engkau pegang terlalu erat sesuatu yang kau suka. Kenapa? Itu jadi berhala buat saudara. Kalau saudara megang duit terlalu kenceng, duit itu bisa mengikat saudara. Saudara megang istri saudara terlalu kenceng, itu berarti ya istri saudara itu berhala saudara. Nah, coba dilihat kanan kirinya, istrinya kayak berhala apa enggak bentuknya itu ya? Kayak patung gitu ya, kayak Julehut atau enggak itu ya? Gemuk, sudah dulu langsing, sekarang langsung Pak. Gitu. Suami juga begitu. Ya, saya melihat di Jawa, di sini enggak ada Pak Gersom ya. Di Jawa tuh begitu. Setiap ibu-ibu itu tergantung sama suaminya, apa-apa suaminya, sampai suatu ketika suaminya meninggal karena dia sudah terlalu sering tergantung sama suami. Istrinya tiba-tiba syok, kaget dan tidak bisa melanjutkan hidup. Saya di keluarga saya, istri saya tidak tergantung saya. Anak saya yang masih kelas 1 SD umur 7 tahun itu sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa bikin susu sendiri, ya toh, sudah bisa mijitin orang tuanya kalau capek sendiri. Kenapa? Saya melatih dia tidak tergantung sama ayahnya. Ada orang yang kerja, yang laki, sampai yang perempuan itu enak-enakan terus di rumah, tiba-tiba suaminya meninggal, dia kaget dan tidak bisa melanjutkan hidup. Ini juga di Jawa lagi. Ada orang kaya raya, cowoknya kaya raya, bapaknya kaya raya.
Ibunya ya enggak ngapa-ngapain. Begitu bapaknya meninggal, sekarang yang terjadi apa? Asetnya dijual semua. Kenapa? Enggak bisa melanjutkan, enggak bisa kerja. Kenapa? Karena berhalanya pergi. Dalam hidup ini jangan terlalu memegang sesuatu terlalu erat. Ketika itu diizinkan Tuhan diambil dari hidupmu, engkau akan kelimpungan. Amin. Belajar hari ini tidak tergantung sama manusia. Alkitab berkata apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan ngomong celaka dua. Yang pertama penyembahan berhala. Yang kedua tergantung sama manusia. Sama. Apa itu? Memberhalakan manusia. Mungkin hari ini ada saudaramu yang kaya, yang bisa support kamu secara finansial. Tak kasih tahu. Ketika engkau bergantung sama itu, Tuhan terlalu sayang sama saudara, tiba-tiba saudaramu diambil Tuhan hari ini. Saya ngalami itu. Orang yang saya andalkan support saya secara keuangan, tiba-tiba krisis keuangan. Dan saya sadar, Tuhan sedang bicara. Sejak kapan aku ngajar kamu bergantung sama manusia? Tuhan itu kalau didik saudara itu strike, keras. Tetapi percayalah, kalau anaknya dididik secara keras, jangan kecewa. Kenapa? Karena engkau adalah anak yang bukan anak gampangan. Kamu itu anak hebat. Saya kalau didik anak saya yang kelas 1 SD, saya keras. Orang ngomong, jangan dipukul, jangan dimarahi, jangan begini, jangan asem, ya toh. Banyak jangannya, tapi saya mau kasih tahu, karena saya tahu rencana Tuhan atas diri anak saya besar, saya didik dia dengan cara keras. Kalau misalnya saya biarkan anak saya keleleran, ndak karu-karuan, ya toh, sak karepe dhewe, semaunya sendiri, mau jadi apa dia? Pasti dia ndak naik kelas. Tapi karena saya terlalu sayang sama dia dan saya tahu rencana Tuhan besar dalam hidupnya, saya didik dia secara keras. Lebih dari teman-temannya yang lain. Temannya yang lain mungkin minta apa sama orang tuanya dikasih. Saya enggak mau. Karena saya tahu anak ini jadi besar. Ini anak ini dinubuatkan banyak sekali hamba Tuhan masalahnya. Kalau saya tidak didik secara keras dalam hidupnya, dia jadi gampangan. Jadi hari ini dengarkan baik-baik yang bawa anak ini kelihatannya kok dulu 10 tahun lalu enggak ada anak kecil ya Pak Gersom ya, sedikit ya. Sekarang sudah banyak ini ternak ini. Betul ya? Kayak pitik ya, kayak ayam semua ini. Ini tak lihat anak kecil semua. Coba anaknya dilus-lus. Sejak hari ini tak didik rodok keras gitu. Ayo dipegang anaknya. Sejak hari ini kamu harus bisa bikin susu sendiri. Umur 5 tahun anak saya itu sudah makan sambal. Iya betul. Makanya dia sekarang mau makan apa aja bisa. Tidak seperti anak yang lain, kena sambal dikit mencret, ya itu anak gampangan. Anak saya enggak, umur 4 tahun, 3 tahun itu sudah dikasih paprika. Bahkan pada waktu dia ke Korea umur 4 tahun, itu orang Korea heran, karena dia cuma makan nasi sama kimchi yang pedes. Loh ini anakmu kamu kasih makan kimchi, hah? He like it? Dia suka kok. Itu sampai emak-emak Korea yang punya kedai itu bingung. Loh kamu, where do you come from? I'm from Indonesia. Hah? Indonesia? Anaknya Indonesia hebat-hebat. Saya bilang, enggak anakku tok, liane enggak hebat. Dia pikir anak Indonesia itu doyan pedes. Enggak, ya anakku tok umur 4 tahun. Pada waktu cuaca salju, anak saya itu dibandingkan anak Korea yang lain kan pakai itu toh, pakai sapu tangan, ya toh, pakai sarung tangan, pakai jaket tebel, pakai kaos kaki. Anak saya ketika pakai stroller itu, sudah ngerti? Kaos kakinya dicopot sendiri, jaketnya dilepas. Orang-orang Korea bingung, ini orang dari kutub utara atau kutub selatan? Nah yang lain anak-anak, baby yang lain itu mereka kademen, kedinginan. Tapi khusus Ebisak ini, kenapa dia dicopot kayak begitu? Saya kasih sepatu lagi, dilepas lagi, dia enggak mau. Karena dia suka dingin. Tak kasih tahu, karena anak saya didesain bukan masuk neraka, setuju? Dan neraka kan panas, sumuk kan? Dia menikmati. Jadi hari ini kalau saudara suka panas, jangan-jangan. Anda didesain. Dulu kan ada toh, kalau saudara lihat di YouTube itu, orang-orang yang di training kekebalan, ya toh motivasi. Ayo berjalan di atas beling. Beling tahu ya? Beling itu apa sih Pak?
pecahan kaca, atau berjalan di atas api, tak kasih tahu jangan ikut. Kenapa? Anda mau latihan ke neraka. Ya betul, lo ngapain? Daripada berjalan di atas beling, berjalanlah di atas emas. Berjalanlah di atas berlian. Itu adalah destiny kita. Di surga nanti tidak ada kaca, tidak ada api, yang ada adalah lantainya dari emas. Ayo coba sekarang pulang, emasnya diinjek-injek semua. Belajar itu. Hari ini kita akan belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu, kasih uangmu hari ini buat Tuhan. Jangan pelit. Oh, kurang keras, berarti pelit kan? Jangan pelit. Mari kita buka ayat terakhir Kejadian 37 ayat 3. Nah, kan suka ayat terakhir tuh jemaat biasanya. Ayat terakhir aja. Kejadian 37 ayat 3. Kejadian 37 ayat 3. Israel atau Yakub itu dia punya anak kesayangan. Sebelum Benyamin lahir, anak kesayangan dari Yakub namanya Yusuf. Yusuf ini diistimewakan, bukan anak tunggal, tetapi dia adalah anak yang lahir di masa tuanya. Dia sangat sayang dengan Yusuf, sampai jubahnya beda dengan kakak-kakaknya. Dibedakan, anak emas, tidak boleh diapa-apain. Pokoknya Yusuf itu yang terbaik. Coba baca Kejadian 37 ayat 3. Alkitab berkata Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuatkan jubah yang maha indah bagi dia. Katakan jubah maha indah. Dalam hidup ini kita ini akan dipakaikan Tuhan jubah yang maha indah. Suatu hari saya diberitahu oleh seorang yang punya roh kenabian, dia berkata, kamu tuh kok pakai jubahnya Yusuf? Saya kaget. Jubah Yusuf yang mana? Yang pada waktu kecil atau waktu gede? Ya kan beda. Kalau waktu kecil, waduh, cilaka saya. Habis ini pasti masuk sumur ini kalau nubatannya begitu. Untungnya dia bilang enggak, jubah waktu dia di Mesir. Artinya apa? Engkau bisa masuk ke semua golongan dengan bebas dan diterima. Yusuf itu orang Israel, tapi dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Dan pada waktu Yakub atau Israel itu melihat Yusuf, dia melihat apa? Beda. Anak ini beda, disayang. Oke? Dan anak kedua adalah Benyamin. Singkat cerita, ketika saudara baca di Alkitab, Yusuf itu adalah anak kesayangan yang kemudian pada waktu itu dia hampir mau dicelakai oleh saudaranya sendiri karena iri. Tak beritahu ya, orang pertama yang akan membenci kita ketika engkau punya visi Tuhan adalah saudaramu. Orang bisa lihat saudara susah, dia ikut susah, berempati. Betul enggak? Misalnya saudara ada yang meninggal, lalu ada teman saudara datang, oh kasihan ya, aku turut berduka cita. Bisa. Sekarang dibalik, misalnya Anda diberkati Tuhan dapat mobil baru, apakah ada teman saudara datang dan berkata, wah kamu puji Tuhan ya diberkati mobil ya? Tidak ada. Percayalah, hidup itu keras bro. Nah, kasih tahu kanan kirimu, hidup itu keras. Orang itu bisa nangis bareng kamu waktu kamu nangis, tapi belum tentu waktu kamu senang dia ikut bersuka cita karena kamu senang. Yang ada apa? Iri. Pernah suatu ketika ada orang diberkati motor baru, ya toh? Ada temennya datang, yang ngomongnya apa? Yang ngomongnya yang jelek. Kenapa teh kok bengkong? Ya gitu. Oh, selalu jelek. Spionnya kok terlalu kecil. Ini sepeda motor warnanya terlalu jelek. Oh, apa diomong jelek? Kenapa? Karena iri, temennya diberkati. Harusnya dia berkata apa? Kamu diberkati Tuhan, habis ini aku. Lah gitu kan? Betul enggak? Enggak boleh saudara iri. Kalau ada saudara seiman diberkati, tiba-tiba hari Minggu ibadah, ada mobil baru. Ya jangan diomong macam-macam. Mobil paling nutang gitu. Ya dong, ya selalu begitu kan? Ngomongnya yang jelek-jelek enggak boleh. Saudara harus belajar bersukacita. Katakan bersukacita.
Ketika saudara bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, engkau dapat upahnya orang yang bersuka cita. Saya selalu belajar untuk tidak iri dengan yang lain. Saya belajar, oh dia kok diberkati rumah ya, habis ini aku. Gitu. Sudah, stop sampai di situ. Nggak usah ngomong yang jelek tentang orang lain. Nggak ada faedahnya. Tuhan tidak bisa memberkati saudara kalau hatimu busuk. Katakan, hatimu jangan busuk. Oh jangan lihat saya, lihat kanan kirimu. Yang kedua, Benyamin, Kejadian 42 ayat 36, ayat yang rodok terakhir ya. Kejadian pasal 42 ayat 36. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya. Yakub itu marah. Kenapa? Pada waktu Yusuf sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Singkat cerita saudara baca di Alkitab. Yusuf ini ngerjain anak-anaknya Yakub yang lain. Dengan cara apa? Menjebak supaya Benyamin ini ketinggalan. Ditahan. Karena dia tahu ini saudaranya. Benyamin itu paling disayang oleh Yakub setelah siapa? Yusuf. Benyamin itu anak yang terbaik bagi Yakub. Anak emas setelah dia kehilangan anak emas yang pertama, yaitu Yusuf. Dia tidak tahu Yusuf tidak mati. Beritahu ya, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengerjakan visi Tuhan, orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan dibunuh Tuhan. Makanya saya sampai hari ini tidak percaya orang yang melayani Tuhan matinya cepat. Pernah dengar tidak? Orang baik kok matinya cepat, betul enggak? Ya baik tapi tidak melakukan kehendak Tuhan, makanya matinya cepat daripada berbuat dosa. Tapi orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak bisa mati sebelum waktunya mati. Yakub berpikir Yusuf mati, padahal Yusuf sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Visi Tuhan sedang digenapi dalam hidup Yusuf. Tetapi Yakub tidak tahu. Tak kasih tahu ya, kadang dalam hidup ini saudara yang melayani Tuhan, orang-orang tuh enggak ngerti kesulitan yang saudara hadapi ketika engkau melayani Tuhan. Setuju enggak? Orang itu bisanya tuh nyacat, ngomong jelek terus, ngomong yang enggak bener, enggak ngerti dia bagaimana kita bayar harga di hadapan Tuhan. Setuju enggak? Tapi tak beritahu, tidak perlu pengakuan manusia. Amin. Tidak perlu meminta pengakuan manusia. Engkau sudah beri yang terbaik, sekalipun ada kesalahan pun, percayalah engkau tidak perlu hiraukan omongan orang. Yusuf pun dia bekerja dalam sunyi, dia bekerja dalam diam. Yusuf bekerja tanpa dilihat orang, tiba-tiba jadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara-saudaranya termasuk ayahnya tidak ngerti bagaimana proses Yusuf masuk penjara, masuk sumur, jadi budak, dijebak nyonya Potifar, ya toh? Dia tidak ngerti bagaimana Yusuf dikecewakan selama hidupnya. Kadang ada hari ini kalau engkau merasa orang tuamu, engkau kepahitan dengan orang tuamu hari ini, bereskan hari ini. Mungkin engkau merasa dibedakan. Kesulitan-kesulitan hidupmu orang tuamu tidak tahu. Tapi orang tuamu selalu nyacat terus, kamu tuh goblok, kamu tuh tidak bisa, gitu aja susah, belajar aja tidak bisa. Mungkin orang tuamu tidak ngerti betapa struggle-nya hidup saudara. Tapi hari ini tak kasih tahu, kalau engkau ingin dibebaskan, belajar ngampuni orang tuamu. Sama seperti Yusuf. Orang tidak lihat saudara, tapi Tuhan selalu melihat hidup kita. Dan ketika Benyamin ini dibawa di Mesir, ditahan oleh Yusuf yang saudaranya sendiri, Yakub merasa hilang lagi. Pernah enggak dalam hidup saudara-saudara mengalami kehilangan orang yang Anda kasih? Saudara kehilangan kekayaan saudara karena direbut oleh saudaramu. Konflik dengan saudaramu, dengan tetanggamu, dengan lawan bisnismu. Tiba-tiba profit yang harusnya di depan mata direbut orang lain. Duit yang sudah engkau kumpulkan tiba-tiba ditipu. Dan sampai saudara tidak bisa bangkit lagi. Dan hari ini kau mungkin terikat utang. Belajar
melepaskan. Belajar ngampuni. Belajar untuk berserah kepada Tuhan. Sebelum saudara ngalami, percayalah, tahun ini pun saya ditipu orang 1 miliar lebih. Itu bukan duit yang sedikit buat saya, tapi saya belajar dan istri saya, ini proses Tuhan. Kalau dulu kita ikut Tuhan mungkin masih SMA, sekarang saatnya kita naik kelas jadi S1. Setiap ujian yang kalian hadapi hari ini, percayalah, itu tidak akan mematikan saudara, itu tidak akan menghentikan karir saudara, tapi itu akan membawa saudara naik lebih lagi. Katakan naik lebih lagi. Hari ini aku naik lebih lagi.